Kembali lagi bersama saya, Davina Natasha Putri, dalam sesi informasi terkini. Saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dengan tingkat depresi pada generasi Z pada masa pandemi COVID-19. Generasi Z adalah kelompok usia yang pada masa pandemi COVID-19 paling terpapar oleh perkembangan teknologi, salah satunya media sosial TikTok. Aplikasi TikTok sendiri sudah memasuki Indonesia pada tahun 2017, tetapi grafik penggunaannya melonjak drastis pada tahun 2019 pada masa pandemi COVID-19. Berbeda dengan YouTube yang menyuguhkan video berdurasi panjang, aplikasi TikTok hanya menyuguhkan video pendek berdurasi 15 sampai dengan 30 detik. Keberhasilan aplikasi TikTok tidak hanya terletak pada hiburan yang ditawarkan, namun juga pada kemampuannya dalam menciptakan ruang untuk ekspresi diri dan interaksi sosial secara virtual. Pandemi menyebabkan seluruh lapisan masyarakat terpenjara di dalam rumah. Tidak diperbolehkan berinteraksi secara langsung membuat gejolak emosional dalam dirinya tidak terkendali. Disinilah teknologi menawarkan bantuan, salah satunya dengan aplikasi TikTok yang mampu menyambung interaksi setiap orang bahkan hingga keluar pulau dari Sabang sampai dengan Merauke. Namun meski begitu, fakta menunjukkan bahwa tidak hanya dampak positif yang diberikan oleh TikTok. Dampak negatif dari penggunaan aplikasi ini sangat merugikan, bahkan tingkat depresi akibat penggunaan aplikasi ini lebih berbahaya daripada depresi akibat karantina pandemi COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan termasuk TikTok dapat berkontribusi terhadap kecemasan dan depresi terutama di kalangan generasi Z. Dalam jurnal Social Networking Sites and Addiction menjelaskan bahwa meskipun media sosial dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan rasa kebersamaan, ia juga meningkatkan kecemasan, ketergantungan, dan depresi pada penggunanya. Tertulis dalam penelitian pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental pada generasi Z di Indonesia, bahwa generasi muda sangat terpengaruh oleh stres dan kecemasan yang disebabkan oleh pandemi yang mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Ditambah pula penelitian social media use and perceived social isolation among young adults in the US menunjukkan bahwa interaksi melalui media sosial selama pandemi COVID-19 seringkali bersifat dangkal dan tidak mampu menggantikan pertemuan tatap muka yang lebih mendalam. Hal ini memicu perasaan kesepian, ketidakmampuan untuk mengatasi stres, dan akhirnya meningkatkan resiko depresi pada generasi Z. Hasil menunjukkan bahwa media sosial memberikan dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi generasi Z. Baik dampak positif dan negatif, keduanya berpengaruh pada kesehatan mental. Namun, perbedaan kedua dampak ini sangat terlihat. Dampak positif dari media sosial yang digunakan sewajarnya membuat penggunanya terlepas dari stres. Tetapi, media sosial yang digunakan berlebihan malah menyebabkan depresi. Paparan konten negatif, kecanduan media sosial, gangguan tidur, perbandingan sosial, dan standar kecantikan yang ditentukan harus sesuai dengan keinginan masyarakat, memicu depresi yang membuat dampak negatif dari media sosial ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental. Bijaklah dalam menggunakan media sosial. Saring apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran, tonton hiburan yang berpendidikan, dan latih mental agar tidak goyah pada teknologi yang semakin menyeramkan. Saya Davina Natasha Putri, terima kasih telah setia mendengarkan dan sampai jumpa di lain kesempatan.